Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersuka cita karena ada kasih penyertaan dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan ada atas hidup teman-teman sekalian. Mau sulit dan serumit apapun pergumulan dan persoalan yang sedang teman-teman hadapi, yakinlah bahwa engkau tidak berjuang seorang diri, karena ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, akan memberikan kasih, penyertaan, penghiburan, kedamaian, bahkan hikmat daripada Tuhan ada menyertai teman-teman agar teman-teman bisa berjalan, membuat keputusan sesuai dengan kehendak Allah dan engkau tidak salah jalan. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Di kota Los Angeles ada seorang tunawisma bernama Brian. Ia sedang berjuang mengatasi kecanduannya. Ia pun kemudian datang ke sebuah lembaga pelayanan tunawisma bernama The Midnight Mission. Itulah atau dari sinilah awal perjalanan panjang Brian menuju pemulihan hidupnya. Dalam proses pemulihan, Brian menemukan kembali kecintaannya terhadap musik. Ia pun bergabung dengan Street Symphony, sebuah kelompok musisi profesional yang memiliki hati untuk melayani para tunawisma. Mereka kemudian meminta Brian tampil solo membawakan karya Handel dari oratorio Messiah yang berjudul The People That Walk in the Darkness, atau orang-orang yang berjalan atau mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Dengan menggunakan kata-kata yang ditulis oleh Nabi Yesaya pada masa kekelaman bangsa Israel, Brian pun bernyanyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Seorang kritikus musik dari majalah The New Yorker menulis bahwa Brian membuat lirik lagu tersebut seolah-olah berasal dari kehidupannya sendiri. Teman-teman, penulis Injil Matius mengutip bagian Alkitab yang sama. Sebagai murid yang dipanggil Yesus keluar dari kehidupan lamanya yang menipu kaum sebangsanya, Matius menggambarkan bagaimana Yesus menggenapi nubuatan Yesaya dengan membawa misi penyelamatannya hingga ke seberang sungai Yordan sampai ke Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga
sudah dekat. Matius pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Teman-teman, siapa mengira salah seorang pemungut cukai Romawi yang kejam, seperti yang ditulis dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Seorang pecandu yang menggelandang di jalanan seperti Brian, atau orang-orang seperti saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan perbedaan hidup dalam terang dan dalam gelap melalui kehidupan kita. Karena itu, biarlah terang itu terus bercahaya, dan orang lain yang tadinya menolak Allah kembali melihat Allah melalui hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka melihat terang Yesus ada dalam hidup kita, karena kita adalah terang dunia dan garam dunia yang menggerami dan menerangi kegelapan. Karena itu, untuk itulah kita dipanggil ada di dunia ini. Selamat menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati.